Oke, baik, kita lanjutkan ya presentasinya. Silakan Fitri ya. Kayak gitu kalau misalnya sudah nge-lag laptop, ngurusnya lama gitu. Close. Ya, mohon maaf. Lanjut, silakan Fitri ya. Oke. Oke, mantap. Ada musiknya nggak, Pak? Ada kedengaran. Shipper Li 2 Fable. Shipper. Langsung ke Pak mulai. Ya, boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama Ulun Fitriah. Di sini Ulun ingin mempresentasikan hasil aplikasi yang Ulun buat. Di sini aplikasi yang Ulun buat itu namanya Shipperly Fable atau sistem persamaan linear dua variabel materi SMP MTS kelas 8 semester ganjil. Nah, jadi ini kan ada soundnya, misalkan ingin soundnya mati, itu bisa klik yang warna biru ini. Nah, otomatis berhentilah musiknya, Pak. Ya, berhenti. Kalau misalkan mau nyala lagi, klik lagi yang warna merah. Nah, dia akan berubah menjadi warna biru. Kalau warna biru berarti dia nyala, kalau warna merah berarti dia mati. Jadi kita nyalakan musiknya aja. Nah, selanjutnya ke menu home. Di menu ini ada ininya ya, apa namanya? Home-nya kemarin masih visible ini. Ini ada home-nya double nih, sebelah kiri tuh. Ini home, ya ini home bawaan SAC. Iya Pak, nggak bisa yang ini. Punya siapa kemarin itu masih ada gitu kan, nanti harusnya dihapus itu. Nah, lanjut. Di menu ini ada beberapa tombol. Yang pertama ada tentang, kedua profil, terus ada KIKD, materi, sama yang terakhir ada kuis. Yang pertama kita buka tombol, kita klik tombol tentang dulu. Nah, untuk tentang penjelasan tentang media pembelajaran, klik home. Oke, bagus. Selanjutnya ada profil. Ini profil pengembang, profil Ulun. Itu. Selanjutnya masuk ke KIKD. Kita klik KIKD. Nah, ada kompetensi inti sama kompetensi dasar. Di bawah ini ada klik next untuk slide berikutnya. Terus ada tujuan pembelajaran dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, sama pertemuan ketiga. Klik kembali, lalu klik home. Masuk ke bagian materi. Sebenarnya bagusnya KI dan KD gitu ya, atau dipisah itu. Yang KIKD tadi Pak. Iya. Nah, kalau singkatan KIKD itu nggak familiar saya di Balikpapan itu ya. Nggak tahu di sana familiar begitu ya, disingkat gitu ya? Enggak Pak, KD aja. Hah? KD aja Pak. Provinsi aja. Enggak, iya maksudnya ada nggak penyingkatan KIKD begitu? Pernah dengar Pak. Baru Nah, digabung menjadi satu frasa kayak gini, satu kalimat, satu kata begini, KIKD gitu. Atau KI dan KD. Karena pernah Pak. Pernah? Enggak pernah? Karena pernah. Nah, ya mungkin ya ini sarannya gitu kan. Jadi kayaknya belum familiar kalau KIKD gitu ya Fitria ya. Ini Pak. Oke, lanjut. Masuk ke materi. Oke. Cantik ya. Bagian materi ini ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan materi. Nah, yang pertama ada konsep SLDV dulu.
Klik. Nah, di sini menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Terus masih menjelaskan tentang sistem persamaan dua variabel juga. Nah, penyelesaian mengenai akar dan bukan akar SPLDV. Kembali. Sebenarnya bisa juga langsung klik home, tapi di sini ulun klik ini aja. Sebentar, Fitria, ini backgroundnya kamu dapat dari Powtoon ya? Ini ada Powtoon tuh tadi. Yang ini Pak, yang pertama ini karena udah terlanjur buat, belum dapat yang link yang emang benar-benar backgroundnya itu, jadi udah kepake ini Pak. Kalau diubah ngerasa kayak udah banyak banget ini yang apa yang diedit ini. Cuma kelihatan tadi ini ada Powtoon-nya gitu. Nah, Powtoon itu dia aplikasi sendiri gitu loh. Kalau bisa jangan. Nah, ini nih, creating using Powtoon. Nah, ini kelihatan nih. Dari Powtoon nih. Entah itu kamu potong gambarnya atau bagaimana ini harusnya nih ya kan? Dipotong misalnya gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya penyelesaian SPLDV. Di penyelesaian SPLDV ini juga terbagi lagi nih Pak. Terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Pertama ada metode grafik. Mengenai metode grafik. Selanjutnya metode eliminasi. Substitusi. Dan metode gabungan. Kembali lagi ke menyelesaikan materi. Jadi di dalam satu materi itu Pak, kayak penyelesaian SPLDV ini tadi terbagi beberapa ini lagi. Contohnya terpisah ya dia ya. Contoh grafik gimana, contoh eliminasi gimana, terpisah ya. Iya Pak. Jadi itu tuh nanti spesial contoh kumpulan. Oke. Yang pertama ini hanya sekedar untuk materi dulu Pak, langkah-langkah. Oke. Selanjutnya menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah mengenai konseptual terkait ada beberapa. Lalu masuk ke contoh penyelesaian soal. Nah, dalam contoh penyelesaian soal ini terbagi menjadi ada 5. Ini contoh yang untuk metode grafik tadi Pak, contohnya. Klik ini. Ada contoh, terus juga ada langkah penyelesaian. Ini grafik dari penyelesaian tadi. Selanjutnya metode substitusi. Ada contoh soal dan penyelesaian juga. Terus metode eliminasi. Contoh soal penyelesaian. Terus di sini ada masukin video Pak. Video sebenarnya video dari materi ini juga, cuman ulun zoom record sendiri gitu Pak. Coba boleh diputar. Suaranya kedouble sama musik sih kayaknya. Jadi di sini menjelaskan kenapa dapat ini gitu Pak. Oh, videonya mana? Ini kah videonya? Ya ini video Pak. Jadi ini tuh materi ini cuman ulun zoom, ulun record gitu Pak untuk atau mendetailkan gitu Pak maksudnya. Bukan penjelasan suaramu, misalnya langkah pertama eliminasi. Nah, eliminasi itu begini, X-nya dihilangin. Iya gitu, Pak, gitu. ada suaranya. Cuman ini kan nggak kedengeran nih, kedouble sama. Oh gitu ya. Musik. Ya, jadi menjelaskan juga dengan suara gitu di dalam ini. Oke. Terus ada metode gabungan. Ini tidak ada video, langsung aja soal sama penyelesaian. Terus masalah kontekstual. Terus di sini juga ada video, cuman videonya sama menjelaskan tentang materi ini juga.
Saya pikir video itu kamu ngajar di papan tulis gitu misalnya, menjelaskannya atau di buku, di kertas gitu. Iya, awalnya pengen buat kayak gitu, cuman waktunya itu tuh kemarin kan karena Sabtu Minggu ikut UKT, jadi Ya. Ya, berarti masih ada waktu disempurnakan nanti kalau memang kamu ingin menggeluti ini gitu kan. Iya, saya pikir penjelasannya nulis di kertas, misalnya di video habis itu, atau di papan tulis gitu. Ternyata malah kayak screen record gitu ya. Iya, ulun Zoom aja udah jelasin itunya. Takutnya kan misalkan enggak, itu kan contoh soalnya agak sedikit ini Pak, penyelesaiannya itu agak susah. Jadi ulun tambahin aja video recordan Zoom itu biar dapat misalkan kenapa jadi nilainya gini gitu. Oke, lanjut. Berarti back ini ya, back. Oke, quiz. Kita lihat kuis versimu gimana. Pertama ada petunjuk kuis, ada beberapa, ada 6, terus mulai kuis. Di sini ada 4 soal, jadi dalam satu soal itu poinnya 25. Jadi misalkan kita klik jawaban benar, maka dia akan otomatis ke soal berikutnya gitu Pak. Misalkan yang pertama ini jawabannya benar, belum klik jawaban benar. Nah, jadi ada kayak suara soalnya itu benar gitu, dan poinnya itu bertambah jadi 25. Nggak ada, saya nggak dengar suara sih. Nggak dengar suaranya Pak? Nggak kedengaran. Ada yang dengar? Nggak ada Pak. Mungkin ulun matikan ininya Pak, suaranya. Ke kuis. Coba kuis. Jawaban benar. Itu ada. Terus karena jawabannya benar, nilainya otomatis jadi 25. Terus misalkan, dan ini slide-nya langsung ke soal nomor 2 gitu Pak, otomatis ke soal berikutnya. Terus misalkan nomor 2 ini jawaban salah, misalkan jawaban salah. Jadi poinnya tetap 25 gitu, karena jawaban nomor 2 tadi salah. Terus nomor 3 misalkan salah lagi. Salah. Terus yang keempat, jawabannya benar. Dan poinnya itu 50, Pak. Karena tadi kan ada jawaban benar 2, terus yang salah 2. Oke. Udah, Pak, udah. Kembali ke home. Oke, thank you Fitria. Silakan teman-teman yang lain ada tanggapan tidak? Saya sih tadi sebagian sudah menanggapi ya di tengah jalan tadi ya penjelasan. Ada tanggapan tidak terkait yang disampaikan oleh Fitria tadi? Game atau produk buatan Fitria. Silakan kalau ada tanggapan atau masukan untuk temannya. Izin masuk Pak. Ya, silakan. Tadi kan itu kan tadi ada yang video aja tadi kan suaranya tergabung dengan suara sound musik lah, Fit. Iya. Mau itu kah? Soundnya kada kedengaran soalnya di sini. Sound dari video. Iya, dari yang gamenya kada kedengaran dari awal sampai akhir. Oh, jadi game tadi kayak jawaban benar salah di Mayada nggak kedengaran? Iya. Sama. Semuanya kayaknya kada kedengaran. Saya kedengaran sedikit tadi. Kedengaran sedikit yang pas jawaban benar tadi. Sekali. Padahal sebenarnya aku sedang diulun nyari gimana sih Pak sebenarnya. Saya kedengaran sedikit tadi. Kalau yang backgroundnya memang nggak kedengaran sama sekali background musik. Backgroundnya abis kuis tadi ulun matikan Pak, soalnya kan supaya kedengaran jawaban salah benarnya itu tadi iya. matikan. Enggak, pas materi? Pas materi apa? Ini udah nyaring banget di ulun Pak suaranya. Maksud saya ya? Audio soundnya sudah dihidupkan lah. Iya, ini sudah hidup. Kalau ada. Yang kita share Zoom tuh.
Ada. Mana tadi? Tadi ada kok. Mungkin kayak kendala sama kayak hakim ya, Pak? Nggak ada. Ini jangan-jangan settingmu ini stop, bukan pause, jangan-jangan. Nggak ada nih, nggak ada. Ada, Pak. Bapak, Nggak ada. Nah, kayaknya sama kayak Ulun tadi, Bang, Pak Ai. Iya, Kayak Pak. sudah muncul soundnya, cuma nggak keluar di Zoom. Pas Entah di dari Zoom, salah tadi share screen-nya atau emang ada yang nggak diizinkan gitu untuk munculkan suaranya. Ini jadi kendala banyak orang biasanya. Makanya tadi kan saya di awal bilang tadi gini, setting ya atau pengaturan untuk matikan semua notifikasi, khususnya notifikasi WA misalnya. Jadi kan ini masih ada notifikasi WA nih, kebaca gitu kan, ada grup apa misalnya gitu. Nah, dia kalau ada WA, ada telepon, kalau kalian pakai Zoom HP, kemudian ada telepon misalnya, dia pasti sound-nya makin kecil. Kalau ya kan, benar nggak sih pengalaman itu nggak? Dia sound-nya jadi kecil. Pernah, Pak. Pernah kan? Nah, Pernah. itu. Nah, jadi sebaiknya memang tolong disiapin semuanya notifikasinya dimatikan dulu. Misalnya WA, khususnya WA ya dimatikan. Supaya nanti tetap suara itu stabil. Kayaknya sih itu kayaknya. Kenapa dia ada suaranya tiba-tiba jadi kecil. Nah, itu biasanya karena di telepon, biasanya telepon atau ada notif WA gitu kan. Chat-chat di WA, biasanya seperti itu. Gitu sih. Tapi overall bagus ya, Fitri sama Hakim tadi paling font ya, jenis fontnya aja, jenis font untuk game itu kan memang sebaiknya jangan yang kayak tulisan umum, jangan Times New Roman sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau bisa fontnya diganti, cari yang lain kalau bisa. Entah itu Comic Sans atau apa gitu. Nah yang enggak, ini kan Times New Roman itu sudah umum kayak kalian baca gitu kan. Takutnya bosen gitu kan, takutnya siswa bosen. Wah, ini lagi fontnya gitu kan. Apa bedanya baca buku misalnya gitu. Nah, jadi diganti jenis fontnya. Itu aja sih. Selebihnya oke ya. Kasih, Pak. Oke, kalau memang tidak ada lagi, kita beri reaction kepada Fitriah ya. Applause untuk Fitriah atas presentasinya, bagus sekali. Ya, kita kasih reaction ya. Nah, sip sudah. Oke. Habis Fitriah siapa tadi? Yudi kan? Belum, Pak. Yudi ya. Oke, silakan Yudi. Ya. Jangan lupa matikan ini ya. Notif. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Aduh, bro. Kok off suaranya? Share audionya off? On. Oke. Nah, cek. Tuh. Nah, ini untuk kadenya. Nah, soundmu masih off itu, soundmu. Pak, yang dulu, Pak. Tuh, masih off. Nah, sip. Nah, sih kan ada soundnya. Mungkin biasa aja Pak. Jadi KD. Nah, ini KD itu. Terus turun kembalikan. Terus ini kan. Itu proses dulu. Wih, mantap. Mantap. Oke, lihat mukanya sudah. Mukanya satu. Materi 2. Oh ya. Oke, nanti saya komentarin nanti nih.
Terus begini sudah juga. Terus kembali kuis tuh biasa aja pakai gambar emot aja langsung keluar dan juga skor. Tapi kada ulun akumulasi di akhir. Ya, situ aja skornya. Oke. Satu dia salah, itu 0 tetap. Oke. Kembali. Misalkan untuk yang ketiga itu benar. Oh, skornya nggak ada kalau benar. Makanya bingung. Kemarin tuh tambah Pak. Oke. Satu soal berapa skornya? 50 Pak. Oh. Oke. Nih, sudah Pak. Biasa aja kan Pak. Enggak apa-apa. Ya, apa namanya? Oke, kalau menurut saya ya paling memang tinggal diperbanyak ya, tinggal diperbanyak kontennya gitu. Tinggal diperbanyak kontennya. Ini masih versi beta gitu menurut saya. Jadi memang perlu diperbanyak kontennya, khususnya materi gitu ya. Kalau komentar dari saya gitu ya. Kemudian untuk teman-teman semua, ketika kita memberikan penilaian, tadi saya lupa ya, kita juga harus ada kelogisan gitu. Jadi kalau kita misalnya ada soal, satu soal itu bobot skornya itu berapa? Tadi Hakim 10. Kalau salah 8 jadinya kan kurang 2. Fitriyah 25. Hakim lebih tinggi lagi 50, satu nomor 50. Nah, Yudi Pak. Hakim sorry. Yudi 50 ya kan? Hakim tadi 10, Fitriyah 25 gitu. Nah, itu untuk penilaian perlu dipikirkan gitu ya. Kecuali misalnya esai atau uraian. Kalau pilihan ganda ya paling banter 10 atau 5 misalnya. Atau kalau dalam tes tertulis misalnya ada 30 soal, pilihan ganda itu skornya 1. Benar 1, salah 0 kan gitu ya, 1-0 1-0 gitu aja sebenarnya. Tapi kalau dalam kuis boleh 10 atau 5 misalnya. Atau bahkan 100, nanti totalnya 1000 misalnya. Boleh. Namun kalau misalnya satu soal itu 50, kayaknya masih atau satu soal itu 25, kayaknya terlalu tinggi masih skornya. Kayaknya. Itu ya, ini menurut saya. Kemudian sama fontnya jangan yang standar Times Roman. Serta dalam menulis soal, memang kita anak matematika harus bisa equation editor. Nah, jadi kita nulisnya tidak langsung kayak tadi ya X pangkat 2 gitu ya. Itu X kemudian shift 6 ya. Shift 6 kalau di laptop itu ya. Shift 6 jadi ada tanda topi baru pangkat 2 gitu. Padahal itu kan untuk nulis kode aja gitu kan. Tapi kalau dalam penulisan matematika X pangkat 2. Berarti menggunakan apa? Equation editor. Gitu kan Yudi kan? Nah, equation editor nulisnya bagaimana? Ya di Microsoft Word mau nggak mau. Makanya ngakalinnya tadi saya lihat 3 presenter tadi yang sudah ngakalin untuk equation editor cuman si Hakim. Dia menggunakan Microsoft Word, entah itu di screenshot atau apa rumus-rumusnya, hitung-hitungannya, kemudian ditaruh di SAC-nya. Gitu. Kalau Fitriyah tadi masih kelihatan simbol-simbolnya itu bukan pakai equation editor. Ya enggak sih? Belum menggunakan equation editor itu menurut saya. Iya Pak, sebagian ada yang ulun screenshot, sebagiannya enggak. Kelihatan. Jadi nulis X saja, X biasa dengan X equation editor, X matematika itu beda kan gitu ya. Gitu. Nah, itu perlu dipikirkan triknya gitu ya untuk di SAC gitu kan. Bahwasannya kita pakai Microsoft Word aja gitu. Ya. Overall bagus meskipun agak kurang kontennya menurut saya gitu. Silakan yang lain memberikan tanggapannya. Ada tidak tanggapannya? Nggak ada punyanya Yudi tadi. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada ya?
Oke, kalau nggak ada, applause untuk penyaji tadi ya, Yudi yang sudah membuat produk. Nanti tinggal disempurnakan saja. Kita beri reaction ya. Oke, keren. Oke, sudah 3. Siapa lagi? Tadi siapa lagi ya? Rizky ya? Rizky sama Wafik Ulun, tadi. Pak. Rizky Amelia. Oke, silakan Rizky Amelia. Guruku. Oke, share dulu lah. Ada suaranya, Pak? Belum tampil. Halo. Ada suaranya? Belum ada suaranya. Ini ada belum, Pak? Belum. Coba lihat, klik tanda ininya yang ujung kiri muang. Klik tanda panah ujung kiri itu. Udah, Pak. Ini. Sudah on kok. Udah on ini, Pak. Oke, coba klik gamenya. Bentar ya, saya buka lagi. Gimana, Pak? Udah ada suaranya? Di saya belum ada, nggak tahu yang lain. Iya, Ada nggak, Pak? Belum ada suaranya. Jadi di sini belum ada. Belum ada. Musiknya kan ada. Bentar lah. Coba lagi. Tadi dicobain Zoom sama salah satu teman pas Bapak nggak bisa masuk. Tadi ada suaranya, Pak. Bentar, Pak lah. Coba lagi. Ada. Gimana, Pak? Ada suaranya? Sudah jelas. Nah, di sini ada 3 tombol. Yang pertama play now, setting, dan rating. Terus di sini ada setting. Kalau kita klik di sini ada up and support, terus ada how to play sama musik. Nah, di sini untuk on dan off-kan musik itu kita klik musik. Di sini yang musiknya ngebak, Pak. Apa sih Iya, itu kan nggak bisa ditekan di sini, Nggih. Kalau misalkan di SAC-nya bisa. Jadi cara satu-satunya cuma digeser gini. Nah, terus di sini ada tombol off. Kalau kita klik off, maka suaranya stop. Kalau kita klik on, suaranya keluar lagi. Terus di sini ada tanda back. Kita tekan kembali. Terus ini kita masuk ke tombol utama. Satu button paling akhirnya apa ini? Ya, Pak? Button terakhirnya apa ini kosong? Tombol apa ini? Mohon maaf, Pak, nggak dengar suara Pian. Coba soundnya dimatikan dulu sebentar. Iya. Itu yang tombol bawahnya rating itu apa? Untuk apa? Oh, ini untuk ngasih kepuasan, Pak, buat yang download aplikasinya kalau nanti ditaruhnya di Play Store seperti itu. Iya, maksudnya yang bawahnya rating ini loh, kotak kuning ini apa ini? Hiasan aja, Pak. Yes, Bingung mau naruh apa lagi. Ya, kalau memang sama, berarti ini kasusmu sama kayak hakim. Kalau memang bingung atau nggak ada fungsinya, nggak usah ditaruh, mending. Iya, Pak. Iya, udah lanjut. Oke. Kalaupun pakai soundnya dikecilin, kayaknya tadi kenyaringan ya. Nggak kedengaran suaramu. Suaranya gimana? Suaranya nggak ada. Nggak ada lagi ya? Oh, ada. Oke. Terus kalau misalkan kita masuk ke Play Now, ini ada yang pertama ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, profil pengembang, materi 1, materi 2, dan kuis. Kalau kita klik di kompetensi dasar, maka akan masuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan persamaan kuadrat, menjelaskan fungsi kuadrat, menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat, dan yang menyajikan fungsi kuadrat. Terus kita back, masuk ke indikator pencapaian. Di indikator pencapaian itu yang pertama dapat memahami persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta penyelesaiannya. Kemudian yang kedua dapat memahami fungsi kuadrat dengan tabel persamaan dan grafik. Yang ketiga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang keempat adalah menyampaikan fungsi kuadrat dengan tabel persamaan dan grafik. Kita klik tombol back, kita masuk ke materi kita masuk ke profil pengembang. Di sini ada profil pengembang.
menjelaskan tentang permainan ini dibuat oleh siapa, tempat di mana, dan kontak email saya ada di sini. Kita back lagi, masuk ke materi 1. Di materi 1 kita menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Menjelaskan persamaan kuadrat itu apa, memberikan contoh, terus bagaimana cara penyelesaian persamaannya, dengan cara pemaktoran, terus ada contoh bagaimana pemaktoran. Next, lanjut lanjutan materi 1, melengkapi kuadrat yang sempurna. Bentuknya umum seperti apa, terus proses penambahan untuk kedua sisi itu seperti apa. Next. Oh iya, mungkin di sini terlihat untuk di akhir X1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, atau X2 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kenapa angka X1-nya itu berbeda warna daripada yang lain? Karena sebelumnya untuk tulisan ini kan saya ketik langsung di SAC. Terus untuk X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 untuk itu karena tidak bisa di SAC, jadi saya akalinnya lewat WA dulu. Saya klik di WA gitu, terus saya kirim, saya bikin grup untuk diri saya sendiri. Setelah itu saya salin dari WA ke SAC, bisa jadi seperti ini. Kemudian kenapa X1 dan X2 nya itu warnanya berbeda? Karena X1 dan X2 itu kita langsung ketiknya di SAC juga. Di SAC itu ada pilihan untuk kayak tombol-tombol untuk rumus matematika. Oke, next lanjut ke berikutnya. Di lanjutan materi 1 itu ada cara menggunakan rumus ABC seperti apa. Contohnya ada di situ, contoh soalnya ada. Terus next lanjut ke materi 1, menjelaskan tentang jenis-jenis akar, persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Ada contoh-contohnya dan penjelasannya juga. Next untuk kelanjutannya, yang keempat adalah jumlah hasil akar-akar persamaan kuadrat. Mungkin di sini terlihat berbeda dari yang slide sebelumnya karena yang ini, untuk slide yang ini itu saya akali dengan bukunya, saya foto dengan hitam scanner, lalu saya ubah warnanya, saya ubah biar jadi seperti ini. Seperti itu. Next, lanjut ke berikutnya adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama dengan menyusun kuadrat yang diketahui akar-akarnya dan menyusun persamaan kuadrat yang diketahui jumlah dan hasil akar-akarnya. Next, yang berikutnya adalah menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya punya hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Next, masuk lagi tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Next, karena materi 1 sudah habis, jadi ketika kita next, maka dia akan kembali ke menu utama. Lanjut masuk ke materi kedua. Di materi kedua itu menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Pengertian fungsi kuadrat, sifat-sifat grafik. Next. Sebentar, saya potong. Coba ya, matikan soundnya dulu. Matikan sound. Matikan bagian musik dulu. Nggak usah pakai musik aja dong, nggak usah pakai musik. Yang kenyaringin musiknya. Oke, coba tadi yang di rumus ABC itu kayaknya apa ya? Gambarnya itu termampatkan gitu ya. Mampat apa ya? Yang ini ya, Pak? Sebelahnya tadi. Gambarnya tuh ini jelek sekali gambarnya itu tuh. Iya, Pak. Ini diketik sendiri langsung di SAC, Pak. Bukan, yang sebelahnya satunya. Rumus ABC. Yang ini, Pak. Nah, ini dia. Ini nih dari rumus, saya nggak bisa annotate ya. Nggak tahu nih, nggak bisa annotate. Oke. Nggak bisa annotate ya. Ini loh. Ini screenshot. Aku nggak tahu kamu screenshot katakanlah dari buku. Screenshot, Pak. Ini Ulun kan punya adik yang SMP kelas 9, jadi Ulun pinjam bukunya yang semester 1. Itu di bab 2 itu semua materinya Ulun ambil buat Ulun taruh ke sini. Awalnya tuh niatnya untuk diketik. Ternyata banyak kendala untuk pengetikan. Bisa ya, terus habis itu Ulun scan, dirapikan lah serapi-rapinya, terus di-scan, habis itu diedit, di-scan itu bisa diedit ke mono atau diedit dipilih ke apa itu ya? Mono sama adalah satunya yang bisa bikin kayak gini, jadi sisa pilih aja salah satunya seperti itu, Pak. Iya, tapi yang ini kalau memang nanti gini, kalau memang satu page ini bisa untuk 2 gambar, jadiin 2 gambar aja dipisah, misalnya dipotong di tengah-tengah. Soalnya ini rumusnya ini pipih banget, nggak kelihatan ini yang atas ini X1 dia min B plus minus akar. Ini nggak kelihatan.
nggak kelihatan itu kalau di HP itu kecil ini itu. gimana? Gepeng, dia nih Iya. ibaratnya gepeng lah ya. Jadi nih nggak Panjang bagus. gitu. Iya, memang nariknya itu harusnya diagonal gitu kan. Tapi kalau misalnya Pak, kalau nggak cukup bagaimana? Lebih baik dibagi 2 aja. Bagi 2 gitu. Beberapa tadi saya lihat juga begitu, yang melengkapkan kuadrat sempurna itu juga begitu. Apa tadi? Iya, melengkapkan kuadrat sempurna kalau nggak salah juga begitu. Jadi lebih baik dibagi 2 aja gitu. Nah, nggak apa-apa satu page itu sedikit, tapi bisa memudahkan pembaca dibandingkan banyak tapi malas membaca. Kayak gitu prinsipnya. Oke, lanjut. Saya langsung kritik aja. Oke, lanjut untuk. Nah, lanjut ini ke materi tadi itu kebanyakan tadi itu. Lanjut ke materi 2. Ini adalah fungsi kuadrat, menjelaskan tentang pengertian fungsi kuadrat, sifat-sifat grafik dan fungsi kuadrat. Terus di sini sebelumnya tadi ada contoh soalnya. Di next itu ada jawab bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian menjelaskan tentang nilai ekstrim fungsi kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat. Terus ada titik bantu, definisi positif dan negatif, menentukan rumus fungsi kuadrat, dan next ada penerapan fungsi kuadrat, terus ada contohnya juga. Udah. Terus masuk ke kuis. Di kuis ini saya bikin 15 soal. Kemarin saya mau bikin 20 soal, tapi karena ada beberapa kendala dari aplikasinya, jadi saya cuma bikin 15 soal. Soal yang pertama, jika disajikan dalam sebuah bentuk, bla 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 bla. Terus misalkan siswa menjawab jawaban yang salah, maka nilainya adalah 0. Ketika dia mengklik no, maka dia bisa mencari jawaban yang benar. Misalkan siswanya menjawab 2, maka dia akan mendapatkan poin 20. Karena jawabannya benar, maka dia bisa klik tombol next yang ada di bawah poin itu. Ketika next, maka dia masuk ke kuis yang kedua. Ketika dia jawab salah, maka poinnya tidak berkurang. Sebentar. Ini dia kenapa nih angkanya kok terpisah begini? Kamu kurang geser kah atau bagaimana? Enggak, Pak. Ini 20 itu nilai yang sebelumnya, karena dia jawabnya salah, jadi nilainya tetap, cuman jadi berubah jadi merah, Pak. Menandakan bahwa itu jawabannya tidak benar, seperti itu. Oh. Nah, jadi nanti dia klik no. Jadi kalian ini tadi yang sudah present memang bervariasi ya cara memahami ini ya, memahami tesnya gitu. Jadi memang beda-beda. Ada yang cuman pakai emot gitu, emot benar. Ada yang tadi diakumulasi sampai 1000 sampai 900. Sebenarnya kemarin itu saya mau menggunakan yang sistem gini, Pak. Jawabannya kita geser ke kotak jawaban. Jadi misalkan jawabannya kita geser ke kotak jawaban, jika jawabannya benar, maka dia akan mendapatkan poin benar dan mendapatkan nilai. Lalu jika dia menggeser jawaban yang salah, maka jawaban itu hilang, yang seperti Hakim tadi. Nah, berhubungan karena Ulu mikir, punyaku banyak banget, dan awalnya itu kemarin itu saya nggak tahu kalau misalkan bisa di copy kan itu mempermudah. Di copy. Jadi awalnya itu saya bikin satu. Jadi saya rasa kayak capek banget. Jadi saya bikin kayak gini. Ya, terus lanjut. Benar. Mumpung ingat. Jadi jadi memang kita capeknya tuh di satu page. Jadi kalau sudah kita fungsikan semuanya dan dirasa sudah berhasil ketika kita preview, kita bisa copy untuk page berikutnya. Apalagi soal sama kan, di copy aja. Jadi misalkan nih yang nomor 2 ini yang benernya di A, terus yang nomor 3 benernya di C. Jadi yang di A tadi tinggal kita copy, jadi di A tinggal diganti jadi salah, yang di B kalau diklik diganti jadi benar, tinggal itu. Jadi nggak usah 4 gitu ya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan 2, jika benar nilainya nambah menjadi 20, jadinya jadi 40. Next, kita lanjut lagi. Untuk kuis yang ketiga, jika jawabannya benar, maka dia akan nambah lagi jadi 60. Next, ke berikutnya, jika salah, maka akan ada tombol merah. Dia klik lagi. Cari jawaban benar yang mana ya? Oke. Yang mana? Lanjut. Oh sama ya, lebih dari 100 ya. Konversi berarti, konversi nanti. Musiknya enak tadi, musik gamenya.
itu Fun. sengaja cari yang fun soalnya Iya, kan bagus. banyak materinya ya. Terus Itu kalau yang penting no copyright ya. Oke. Terus Oke. kalau untuk ini yang kuis 14 ini gimana bisa dapat gambar grafik seperti gambar apa namanya grafik? Ya, gambar ini itu dengan cara pertama kita gambar dulu atau kita cari dulu gambar yang kayak gini. Kemudian bisa di screenshot atau misalkan sudah ada bukunya tinggal dipoto. Terus habis itu Remove kita background. terus kita remove background buat hilangin putih-putihnya seperti Iya, save jadi PNG. Mantap. ya. Terus nah, jadi kalau misalkan benar tapi- semua itu mendapatkan poin 280. Terus ketika kita klik tombol perfect, maka akan kembali ke layar utama. Seperti itu, Pak. Oh, kenapa perfect? Perfect itu kan jika depannya sempurna, kalau ada yang salah, bagaimana? Oh, Nah, di situ. kenapa? Kan tadi gimana? ada pengulangan, Mbak. Kan tadi Iya, misalkan benar. ada Enggak, salah, tapi dia bisa cari jawaban yang benar. Dia ada dan punya pengulangan ya. kesempatan gitu. Jadi Ya, tetap pasti perfect ya. Tetap perfect dia. Meskipun pengulangan gitu kan? harusnya tidak. Seharusnya saya harusnya bikinnya 2. Iya. Seharusnya ada yang perfect, ada yang kayak Itu dia. perfect, Atau terus ada yang masih standar, ada yang kayak harus coba lagi. Harusnya saya bikin ada beberapa di situ. bikin Pengumpulan nilai beberapa. harusnya saya pakai minus tadi kayak punya Hakim. Ya. Jadi jangan perfect. Jadi kita bisa katanya itu iya. Ya. Seperti itu. Oke, sudah. Itu aja mau dipamerkan. Wis pamerkan. Sudah? Itu saja, Pak. Oke. Sudah. Oke, thank you Rizky Amelia. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi. Ada tidak tanggapan untuk Rizky Amelia? Silakan kalau ada. Keren. Keren ya. Keren banget. Kalau saya sih keren. Background musiknya bagus juga, fun gitu. Tapi kayaknya kegedean musiknya ya. Nggak tahu musiknya bisa dikonversi nggak ya? Dikompres gitu ya. Kayaknya nyaring banget. Tapi nggak apa-apa sih. Bagus. Kemudian yang disayangkan, coba Rizky Amelia coba buka kameranya. Mana Rizky Amelia? Oh iya, sudah saya duga. Wajahmu memang imut-imut. Enggak, kayaknya sayang banget. Sayang banget jika suara khasmu itu, sayang banget jika suara khasmu itu tidak masuk di gamemu. Jadi kamu bisa masuk, suaramu itu bagus menurut saya suaramu itu bagus, renyah. Jadi bisa untuk dimasukkan atau disisipkan di materi atau video lah gitu kan. Sebenarnya tuh di konsep awalnya gini, Pak. Jadi kalau misalkan jawabannya salah tuh ada sound yang kayak gini. Kayak misalkan dia salah sekali, dia tekan salah itu niatnya itu ya. Sekali dia tekan salah tuh mau bilang gini, kayak ada sound yang keluar, coba sekali lagi. Terus kalau misalkan dia salah yang kedua, tidak apa-apa, coba lagi. Terus kalau dia yang salah yang ketiga, jangan putus asa, mari coba lagi. Kayak gitu Pak niatnya. Cuman karena kebanyakan soal dan kemarin tuh mepet juga karena ada beberapa hal, jadi nggak ini sebenarnya konsepnya sudah tersusun kemarin itu, cuman pas mau langsung bikinnya itu ada beberapa kendala, termasuk tadi malam kan udah hubungin Pian tuh kalau misalkan aplikasinya nggak bisa di. Iya, tapi akhirnya bisa kan? Akhirnya bisa, ternyata di awal yang menu play now, terus menu musik, di situ yang menu play now dan seterusnya itu, ternyata di situ tuh kan ulun cuma fungsikan si play now sama yang musik, yang duanya itu nggak ulun fungsikan, ternyata harus difungsikan semuanya. Kalau ada yang nggak difungsikan, ya itu tadi nggak bisa dibikin jadi aplikasi. Ya nanti bisa disempurnakan sedikit lagi. Sayang banget suara renyah kamu itu kok nggak dipakai gitu kan di game itu. Keren banget sih kalau saya gitu ya. Renyah, menurut saya suaranya Rizky Amelia ini renyah. Bagus jadi YouTuber itu bagus. Atau apa tutorial ya bagus tuh. Oke, thank you Rizky Amelia. Kita give applause untuk dia dan jangan lupa reaction ya. Kita kasih reaction penghargaan untuk dia ya. Thank you Rizky Amelia. Oke.
Oke, habis sesi Amelia, siapa lagi yang bersedia untuk present? Wafik sama Dea atau siapa tadi ya? Ada lagi? Oh, nggak ada orangnya ya? Oh, sudah keluar. Tadi kalau nggak salah ada Wafik juga mau present. Keluar sama Pak Bapak, Dir. Ah, Pak. Kalau kan punya ulun nih masih ada sedikit apa kendala gitu. Yang tombol home-nya tuh double. Apakah ulun presentasi hari ini atau diperbaiki dahulu, Pak? nggak apa-apa, presentasi aja. Kalau kamu siap presentasi supaya besok biar enak. Tadi kan juga ada yang Ini, double Pak. tadi ya. Punya siapa? Punya Fitri ya? Punya siapa tadi? Ah, punya Fitri ya. Nggak apa-apa, presentasi aja. Silakan. Jadi Pak. ulun presentasi. Ya, Oke, silakan. share screen. Duh, malu. Ada dulu lah, mati notif. Iya, mau matikan notif ya. Gimana di kampus Kak dia nih, Andi ini? Iya, Pak, di kampus. Oke, kamu bisa ke suatu tempat yang tidak ramai. Ke WC. Iya, benar juga sih. Tapi nanti menggema itu kalau di WC. Iya, Pak, ada dulu, Pak. Jadi ulun share screen. Oke. Jadi ini aplikasinya ngarannya. Nah, cobalah mulai awalnya. Ada. Oke. Dan audio. Oke. Ngarannya Caso, Pak. Apa namanya? Caso. Cerdas Caso. Aritmatika Sosial. Tinggi, Oke, Pak. Nah, bagus. dan sedikit ngebug, Pak. Nih menunya kayak itu. Nah, jadi di sini ada kompetensi dasar, indikator capaian, profil pengembang, materi 1, materi 2, materi 3, sama kuis. Jadi yang pertama kompetensi dasar. Anunya kedengaran lah soundnya. Nggak ada soundnya. Nggak kedengaran. Ada padahal. Kenapa mau Pak soundnya? Kamu sudah share sound tadi? Soundnya aktif nggak? Sudah. Oke, ini nggak ada Bisa sound. lah. Ih, cantiknya. Digombalin lagi. Pada bisa double sama Zoom. Enggak, harusnya bisa, tetap bisa. Ada, Pak. Nggak ada suaranya. Coba gimana? Tadi kamu sudah share sound kan? On kan Ini tadi? Pak, sudah. Kalau kamu main di sana ada suaranya nggak? Enggak ada. Memang nggak ada. Tapi kamu sudah masukin background musik sebenarnya. Sudah. Oh, mungkin berarti nggak jalan ya. Fungsinya nggak jalan. Oke deh, lanjut aja. Silakan. Kompetensi dasar. Kan di sini ada tentang mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita kembali lagi atau bisa next aja. Next aja nggak apa-apa coba. Jadi di sini ada ulun, Pak. Lanjut lagi next. Nah, ada indikator capaiannya, mengenal fenomena atau aktivitas terkait dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, dan keuntungan. Mendapatkan informasi mengenai aritmatika sosial dan menentukan. Jadi ulun di sini makanya yang bergeser kayak ini, Pak. Kelihatan lah di share screen-nya. Kelihatan. Nah, yang begitu. Jadi lanjut lagi. Nah, di sini ada materi pertama yaitu tentang persentase penjualan. Ini ulun juga maka yang bergeser juga ke bawah itu. Oh, oke. Ya, boleh. Terus bagus. lagi Lebih enak kan gitu ya. Oh iya, tadi berarti yang lain daripada bikin terpotong gitu mending bikin aja, bikin scroll. Tuh, ya, bikin scroll. Benar lupa ya ada ide begini. Bikin scroll aja ya. Bisa itu. Saya sudah ajarin di video pertama atau kedua itu. Video pertama kalau nggak salah ada itu. Ya. Oke, lanjut. Sip. lanjut lagi.
Ya, persentase kerugian sama aja seperti tadi. Oke. Keren ini. Lanjut lagi. Ya. Sama. Terus, ini langsung ke kuis ya, Pak? Setelah materi. Jadi, Boleh. kalau kita jawab salah, emoticon next-nya di sini bisa. Nah, sama 25 skornya ya? Nggih. Oke, sama kayak Kan si ini. hanya ada 4 Fitri. soal. Oke. Nah, kalau benar, kalau salah kayak gitu, double jadi kayak gitu. Nah, bisa balik lagi ke soal yang sebentar. yang sudah dijawab tadi. Andin nih. Itu tadi memang double gitu. Apa tindis gitu yang silang sama centang. Apa? Yang muncul pop up tanda silang sama tanda benar itu ya? Memang Ini kalau sudah jadi kita pencet lagi yang salah jadi tak double, Pak. Oh, harusnya dihilangin. Berarti yang hijau dihilangin. Nanti apa di hide ketika kita klik yang salah, yang hijau itu hilang. Sama kayak yang saya ajarin yang musik itu, background musik itu. Mirip-mirip gitu caranya. Oh, ini kayaknya nggak bagus kalau tindis gini. Iya, double. Ingat lagi ulun, Pak. Ingat lagi. Habis itu aja kayak yang tadi. Nah, gitu. Terus skornya jadi 100 kalau benar keempatnya. Oke. Kunci jawaban, coba kunci jawaban. Oh iya benar, jadi bisa kita tambahin kunci jawaban. Benar. Lupa tadi ya, hampir semua presenter tadi nggak ada kunci jawabannya. Benar. Jadi kita bisa nambahin game kita itu dengan kunci jawaban. Itu benar. Ada kunci jawabannya. Ya, coba kunci jawabannya. Nomor 1 ini. Iya, enak begini. Jadi enak scroll aja ke bawah. Ini, Pak. Jadi kadang kebanyakan. Cuman kalau kelemahannya kalau kamu banyak soal nggak bisa scroll, nggak enak, nggak bagus. Mending slide, page gitu kan. Kalau ini kan kebetulan 4 soal enak di scroll gitu kan. Tapi kalau lebih dari 4 soal ya nggak efektif scroll, ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi kan sudah habis kunci jawabannya, bisa kembali lagi ke home. Sudah habis. Home yang kamu klik, home yang punyanya SAC atau home yang kamu bikin? Yang ulun bikin, Pak. Oh, yang bikin. Oke, berarti nanti dihapus ini yang home yang default itu ya. Iya, Pak. Oke. Hapus, Pak. Apa? Punya kembali. Sudah ulun hapus padahal. Tapi masih ada ya, aneh banget. Ada. Oke, cukup itu aja yang mau dipamerkan. Iya, Pak. Oke, siap. Oke, thank you Andini. Nah, bagus ini, nggak usah malu. Bagus ini Andini. Bagus ya. Oke, thank you Andini atas penyajian APK buatannya. Silakan teman-teman yang lain mengomentari. Ini ada ide baru juga tadi yang scroll, bener ya? Lupaan ya. Scroll, benar. Nah, bisa jadi saling sharing ke teman-temannya gitu kan. Siapa tahu mau dipakai ide itu. Nah, scroll gitu kan. Kemarin di video pertama juga sudah saya kasih tahu itu bisa di scroll gitu ya. Nah, jadi daripada kepanjangan gitu ya. Itu kalau tulisan sih sebenarnya, kalau gambar nggak bisa. Kalau gambar, kalau misalnya tadi dapatnya screenshot materi dari buku nggak bisa. Kalau tulisan bisa tulisan gitu. Nah, itu kelemahannya gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan, ada yang mau menanggapi? Keren benar, Pak. Iya, keren. Semuanya keren, Yudi. Karena kamu kurang kontennya, Yudi. Kamu tinggal tambahin lagi. Kontennya banyak. Kamu keren juga, cuman kurang banyak kontennya memang. Versi beta lah. Jadi Pak Un masih kebingungan Pak semalam tuh. Jadi untuk coba-coba yang awal tuh ya biasa aja dulu kata Ulun. Kalau hendak mengembangkannya nanti mungkin melihat referensi dari teman-teman yang lain. Ya, makanya ini kan kita saling berbagi, ada referensi. Nah, bisa dicoba ternyata gitu kan. Ya. Oke, thank you Andini. Kalau memang tidak ada
tanggapan dari teman-teman. Kita applause untuk Andini. Jangan lupa kasih reaction ya. Applause secara online ya, applause secara online. Terus gitu ya. Sip. Oke, siapa lagi? Atau kita sudahi? Sudah setengah 12. Ada lagi nggak setelah Andini yang mau memamerkan medianya? Pak, misalnya ulun screen pakai HP kawan boleh lah, Pak? Kenapa HP-mu? Kan yang ulun tadi itu kada kau diunduh loh di HP ulun, jadi pas dicoba di HP kawan ulun kau diunduh, jadi kau lah misalnya ulun mempresentasinya lewat HP kawan ulun. Boleh. Nggak, memang beneran nggak bisa di HP-mu ya? Beneran, Pak. Tadi itu kan sudah diunduh loh, abis itu diunduhkan di HP kawan, pakai share it, dikirim ulang ke HP ulun, ntar mau pulang diunduhnya. Terus, jadi sudah bisa ini? Sudah bisa dibuka? Kalau di HP kawan ulun sudah ada aplikasinya, cuman HP ulun kan mau terpasang. Operating sistemmu apa? Android versi berapa? Kalau boleh tahu. Versi apalah, Oreo. Oreo? Harusnya bisa dong. Temanmu? Oreo juga atau di atasnya? Lollipop kah? Ada mencek, Pak. Atau di atasnya Pi. Tapi nggak apa-apa sudah, kalau memang mau teman yang presentasi nggak apa-apa, silakan. Pakai HP kawan ulun pala. Nggak apa-apa, iya silakan. Oke. Berarti dia join Zoom juga atau bagaimana? Join Zoom, kawan sekelas. Silakan. Soundnya apa? Suaranya matikan. Ya. Silakan. Jadi ini punyanya Asia. Siapa tadi? Asia ya, benar ya? Nggih, Asia, Pak. Asia ya, bukan. Ya, saya pikir Aisyah. Asia ya. Oke. Faktoran bersama. Wah, mantap. Namanya makanan. Soundnya dikecilin, coba dikecilin sedikit soundnya. Kenapa? Zoom. Anjir, amir. Bentar. Soundnya dikecilin juga soundnya. Itu sudah kecil. Nah, media kecil. Ya, biar enak presentasinya. Ya. Kan kalau nyoba home, kembali ke awal, itu klik play. Kalau untuk matikan musiknya, itu mati. Klik lagi, mati. Oke. Mati dulu. Langsung kembali ke menu. Ya. Kembali. Hotel. Satu kan ada naiknya belum satu menu ini ada nextnya, jadi dulu baru bisa kembali, kita balik lagi ke menu. Mati. Next please.
misalnya kliknya benar, skornya otomatis nambah. Oke. Langsung ke next selanjutnya. Satu nama 20. Kenapa, Pak? Satu nama 20 skornya. Ya. Oke. Kalau misalnya kita klik salah, dia tetap langsung ke selanjutnya, tapi poin benar, skornya nambah. Kalau yang salah, skornya berubah. Kalau yang klik next, next. Jadi kalau skornya 60. Kalau misalnya kita next atau kembali, itu kita lagi. Misalnya kita lanjut, kita reset dulu. Oh, butuh jawaban. Oke. Misalnya kembali ke tengah, balik ke tulis, itu stopnya tetap nol lagi. Jadi kalau misalnya balik, next, itu tetap reset semuanya. Kalau kembali itu kembali kemana? Kembali ke play game. Oh, kalau ini? Kalau yang tadi tuh kalau next jawaban, yang dia balik dia akan mendapatkan jawaban. Oke. Yang sudah dikasih selesai. Oke, thank you Asia atas presentasi medianya. By the way, kenapa materinya semuanya hampir mirip ya? Sistem persamaan linear, dua variabel Kita tahu Pak, kalau buatnya ada yang sama, enggak maksudnya satu kelas memang sepakat itu kan materinya, pemfaktoran, akar, enggak ada ya? Ada Pak, Kebetulan aja ya. Luar biasa. Angkatan kalian. Makanya kok berarti akar. Mencari yang mudah dipahami. Terus apa? Akar persamaan kuadrat gitu kan? Pemfaktoran. Terus sistem persamaan linear dua variabel. Dan ada beberapa yang sama gitu. Nah, jadi kesepakatan atau gimana gitu ya materinya. Oke, bagus Asia. Asia atau Maharani ya tadi? Asia ya namanya ya. Cuman pakai HP-nya Maharani, Zoom-nya Maharani. Oke, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Pak, ulun Pak. Ulun anak mau Pak. Yang apa tadi? Backsound-nya ampun ulun tadi mau Pak Ai. Bisa aja di HP. Ternyata pada ulun hidupkan medianya. Walah, pantas. Tapi kira memang nggak jalan fungsinya di Zoom nggak jalan, di HP-mu nggak jalan. Nah, berarti fungsinya nggak jalan tuh. Ternyata settingan mediamu yang nggak anuin. Gitu ya. Oke, kalau Asia bagus. Cuman tadi yang backsound-nya itu, kalau menurut saya itu backsound-nya itu kalau bisa beda gitu. Jadi backsound materi sama backsound soal itu beda itu. Jadi tadi kan backsound-nya itu kan sama rata gitu ya. Dari akhir sampai awal, dari awal sampai akhir itu backsound-nya itu sama, musiknya kayak begitu. Ya, harusnya kalau bisa dibuat berbeda gitu. Sama backsound-nya itu membuat berbeda tapi bingung. Terus juga backsound-nya itu sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah. Pakai itu. Saya tahu musik itu ya, musik itu juga sudah familiar juga, itu no copyright juga. Hanya saja kayaknya nggak pas soundnya tadi itu kayak sound tutorial gitu kayaknya biasanya ya, kayak di YouTube itu sound yang kayak tadi itu kayak tutorial begitu. Tapi nggak apa-apa juga sebenarnya, nggak apa-apa gitu. Cuman ini masalah selera aja sih. Kalau menurut saya cuman selera aja gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Cuman dibedain aja sebenarnya itu. Lebih baik ke depannya gitu. Selebihnya oke sih menurut saya. Gitu. Ya. Oke, kalau gitu thank you Asia atas penyajian APK-nya. Kita
give applause untuk Asia. Jangan lupa kita kasih reaction ya. Sip. Oke deh, nggak ada lagi ya? Cukup sudah? Atau ada lagi? Yang mau present atau besok lagi? Gimana? Kita Pak, sudah siang. cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Yang mau present tadi malah orangnya sudah nggak ada nih. Yang apa namanya tadi, Wafik Nur Agustina tadi itu ya. Oke, cukup deh. Hari ini lumayan panjang kita presentasinya. Berarti besok agendanya kita lanjut presentasi serta finalisasi ya. Akan finalisasi terkait produk kalian. Kalau memang sempat nanti ya, kita coba finalisasi. Kalau memang tidak ya sudah kita lanjut presentasi saja gitu ya. Yang belum. Kayak Nur Hasanah ini belum. Ini malah nggak ada orangnya. Fahrina, Chandra, siapa gitu? Alia, Erda, Siti Fatimah, Dea, Maina, Tika. Ya, jadi tolong besok untuk presentasi karena itu penilaian dari saya, gitu ya. Nggih, siap, Pak. Fitri juga belum ya, ketua tingkatnya malah belum. Penanggung jawabnya malah belum, ya. Tolong. Ya. Oke, cukup kuliah kita hari ini. Kita lanjutkan besok lagi, besok siang, ya. Jam 1 ya. Bisa kita lanjutkan kuliah kita presentasinya, presentasi medianya. Saya mohon maaf jika tadi ada kekurangan salah kata ataupun sikap. Nanti besok kita akan mulai presentasi lagi dan kita harus saling, kalau bisa gini loh, satu kelas ini kalau bisa saling mendukung gitu ya, maksudnya memberikan kritik yang membangun gitu ya, atau bertanya kalau misalnya memang benar-benar bingung caranya, tanya saja gitu ya. Maksud saya seperti itu. Jadi kita ini di sini diskusi and sharing gitu. Diskusi and sharing. Kenapa ini? Itu ya. Oke, cukup ya kuliah kita. Selamat siang semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SN ya. Ini Pak, makasih. Terima kasih, Ya. Pak.